Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Ide Wirausaha Kreatif Hiasan Pot Bunga. Perkenalkan, nama saya Lisa Karana Putri sebagai moderator yang akan membimbing berjalannya presentasi kali ini. Selanjutnya, saya akan menyampaikan latar belakang dari materi kita kali ini. Persaingan yang ketat dalam berwirausaha mendorong wirausaha untuk memiliki kreativitas yang tinggi. Daya kreativitas tersebut harus dilandasi cara berpikir yang tinggi pula. Kreativitas merupakan sebuah faktor yang sangat penting dalam sebuah usaha atau bisnis. Karena kreativitas berfungsi untuk memajukan usaha atau dengan kata lain, untuk perkembangan dan kesuksesan sebuah usaha. Kreativitas dan inovasi dapat diterapkan secara sederhana. Kuncinya adalah kepekaan dalam mencium peluang dan kemampuan membaca pasar. Ide atau gagasan usaha. Gagasan atau ide adalah suatu rancangan yang tersusun di dalam pikiran. Ide adalah sesuatu yang dapat mendatangkan inspirasi pelaku yang mendorong munculnya suatu ide usaha dan menduga lebih awal apakah ide yang muncul itu akan dapat menghasilkan suatu nilai tambah atau tidak. Gagasan menyebabkan timbulnya konsep yang merupakan dasar bagi segala macam pengetahuan, baik sains maupun filsafat. Ide pembuatan hiasan pot bunga ini kami temukan saat sedang bersantai dengan teman-teman. Saat memikirkan tugas ini, kami melihat banyak gelas kopi yang tidak terpakai atau biasa disebut limbah plastik. Kemudian kami berinisiatif untuk memanfaatkannya dengan cara membuatnya menjadi produk hiasan. Kenapa kami lebih memilih untuk dijadikan produk hiasan? Karena pada saat mengerjakan tugas sebelumnya, yang dimana mengerjakan game keinginan dan kebutuhan, kebanyakan dari kami lebih banyak memilih keinginan. Oleh karena itu, kami membuat gelas kopi ini menjadi produk hiasan berupa pot bunga. Selain untuk mengurangi limbah plastik, kami juga melihat adanya peluang bisnis di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ananda. Saya akan menjelaskan metode dalam mencari gagasan usaha. 1. Inovasi teknologi. Metode ini adalah suatu cara untuk mengenali ide dengan cara melakukan pencarian terobosan atau temuan. Contohnya, untuk mengubah botol bekas plastik menjadi pot bunga, kita dapat menemukan idenya atau memodifikasinya melalui internet. 2. Pencarian langsung. Penjaringan ide usaha dapat dilakukan dengan cara mencari langsung melalui suatu riset yang telah dirancang secara teliti dengan tujuan untuk menemukan produk atau usaha baru. Cara ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu A. Riset aplikasi, yaitu pelaku secara aktif mencari produk baru yang telah dikomersialkan di pasar, kemudian diambil dan diteliti untuk dicari cara-cara melakukan adopsi dengan mengadakan berbagai modifikasi, sehingga terlihat sebuah produk yang lain atau berbeda dari produk yang sudah ada sebelumnya. B. Riset dasar. Riset dasar adalah riset yang bertujuan untuk menemukan produk baru dan belum pernah ada di dunia saat ini. 3. Analisis pemakaian akhir. Metode penjaringan ide ini dilakukan dengan cara mengamati pemakaian pemakai akhir dari suatu produk. Semua keluhan, kelemahan, dan kekurangan produk dicari penyebabnya. Adanya analisis pemakai akhir akan mendorong munculnya gagasan penyempurnaan atau pembuatan produk baru sebagai pengganti. 4. Metode kreatif. Metode ini dilakukan dengan mengenali segala sesuatu dari pelaku. Kreativitas yang sangat menentukan gagasan usaha yang akan muncul. Keterampilan seseorang atau hobi yang dikembangkan menjadi suatu usaha yang kreatif. Misalnya, kita mengubah botol bekas plastik menjadi pot bunga yang dapat mengurangi sampah di sekitar kita dan menjadi nilai yang berguna bagi masyarakat sekitar kita. 5. Metode aliansi, akuisisi, dan lisensi. Metode ini umumnya muncul karena ada beberapa keterbatasan. Misalnya, keterbatasan pasar, keterbatasan sumber daya manusia, ada pemikiran tidak perlu terlalu lama untuk memajukan suatu usaha, dan ada pemikiran tidak perlu terlalu lama untuk menunjukkan suatu usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melida Susanti akan menyampaikan metode mengenali gagasan usaha, yaitu metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Dalam mencari ide
usaha, khususnya ide untuk memulai usaha ini, kami menggunakan metode ATM. Metode ini tidak bermaksud untuk meniru atau memplagiat suatu usaha, karena di dalamnya terdapat kegiatan modifikasi seperti produk yang akan kami buat dalam rancangan kami, yaitu pot bunga hias yang awalnya hanya limbah plastik biasa, kami akan buat menjadi kerajinan, yaitu pot bunga hias. Dalam pencarian ide usaha ini, kami menerapkan metode ATM dengan mengamati usaha dari internet. Setelah itu barulah kami membentuk usaha tersebut. Kami memilih bentuk yang minimalis sehingga orang akan beranggapan bahwa produk yang akan kami luncurkan ini bentuknya simple dan mempunyai harga yang terjangkau. Nah, hasil modifikasi tersebut kami buat dengan bentuk yang menarik dan sesuai dengan kreativitas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Mirnawati Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi dalam suatu produk. Apa sih inovasi itu? Ya, inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan membuka peluang, doing new thing. Inovasi juga dapat diartikan penemuan baru dalam teknologi atau kemampuan dalam memperkenalkan temuan baru yang berbeda dari yang telah ada sebelumnya. Orang yang melakukan inovasi disebut dengan inovator. Dalam produk hiasan pot bunga ini, kami menerapkan inovasi dengan cara mengolah limbah gelas kopi menjadi hiasan. Dengan bahan baku yang melimpah dan tidak perlu usaha lebih untuk mendapatkannya, kami bisa membuat hiasan dengan berbagai macam bentuk. Hiasan pot bunga ini juga merupakan salah satu contoh penerapan inovasi dalam suatu usaha. Dari yang biasanya bentuk pot bunga digunakan sebagai tempat media tanam, di sini kami membuat sebuah inovasi berupa pot bunga yang digunakan sebagai hiasan saja. Dengan bentuk yang estetik, tentu hiasan pot bunga ini lebih menarik bagi customer yang menginginkan interior rumah lebih menarik. Inovasi dibedakan menjadi dua macam, antara lain sebagai berikut. 1. Inovasi yang terjadi karena sengaja, yang sering disebut dengan invention. Inovasi invention adalah proses munculnya suatu hal baru dari kombinasi hal-hal lama yang telah ada. Yang kedua, inovasi yang terjadi tanpa disengaja, yang disebut discovery. Inovasi discovery adalah penemuan hal baru, baik berupa alat maupun gagasan. Discovery dapat menjadi invention ketika masyarakat mengakui dan dapat memanfaatkan hasil inovasi tersebut. Adapun cara mengembangkan inovasi antara lain: 1. Memerangi ketakutan akan perubahan. Para pemimpin inovatif senantiasa mengobarkan semangat pentingnya perubahan. Yang kedua, berpikir seperti pemodal yang berani mengambil resiko. Seorang pemodal yang berani mengambil resiko akan berusaha mencari keseimbangan antara kegagalan dengan kesuksesan. 3. Menerima kegagalan. Pemimpin inovatif mendorong terbentuknya budaya eksperimen. Setiap orang harus belajarkan bahwa setiap kegagalan merupakan langkah awal dari perjalanan jauh menuju kesuksesan. Cara mengembangkan kreativitas dan inovasi. Cara-caranya yaitu sebagai berikut. 1. Memasukkan kreativitas sebagai nilai inti perusahaan. Para wirausahawan memiliki tanggung jawab yang besar dalam membentuk suatu inovasi yang akan dicapai dengan kreativitas dalam membuat suatu usaha yang dimulai dengan misi perusahaan. Yang kedua yaitu merangkul keragaman. Salah satu cara menggali budaya kreativitas adalah dengan mempekerjakan berbagai macam angkatan kerja. Maksudnya tidak memandang ras, suku, budaya, maupun agama. Dalam hal ini butuh kerjasama dan gotong royong yang baik untuk menciptakan kerukunan dan dapat memahami antar sesama sehingga tidak ada lagi perbedaan. Selanjutnya yang ketiga, mengharapkan kreativitas. Di sini tidak hanya seorang pemimpin perusahaan yang berperan dalam membuat kreativitas untuk sebuah usaha. Para karyawannya juga diminta untuk menuangkan kreativitasnya dalam proses pekerjaan tersebut, karena di sini karyawan juga berperan penting dalam kegiatan usaha. Yang keempat, mengharapkan dan memberi ruang pada kegagalan. Ide-ide yang dicetuskan oleh seorang tidak menutup kemungkinan akan mengalami kegagalan. Namun, jangan putus asa apabila hal tersebut terjadi, karena jika seseorang berpikir positif, maka ia akan menjadikan hal tersebut sebagai motivasi. Kelima, mendorong rasa ingin tahu. Keingintahuan ini akan membuat seseorang untuk mencari lebih banyak informasi baru mengenai sesuatu. Secara tidak langsung akan membuatnya lebih produktif sekaligus inovatif. Keenam, melakukan perubahan tata ruang secara periodik.
Lingkungan fisik tempat orang bekerja mempengaruhi tingkat kreativitasnya. Sebisa mungkin, ruang kerja tersebut dapat dijadikan sebagai tempat yang paling nyaman, sehingga pada saat melakukan pekerjaan, para karyawan bisa dengan bebas mengeksplor kemampuan mereka. 7. Memandang masalah sebagai tantangan. Setiap masalah dapat menawarkan peluang untuk sebuah inovasi. Dengan timbulnya suatu masalah, membuat suatu perusahaan menjadi lebih peka akan masalah-masalah yang akan timbul di kemudian hari. Memberikan pelatihan kreativitas. Hampir setiap orang memiliki kapasitas dalam kemampuan berpikir kreatif. Akan tetapi, untuk mengembangkan kapasitas tersebut, memerlukan pelatihan. Dengan begitu, para karyawan dapat memaksimalkan pekerjaan mereka. 10. Mengembangkan prosedur untuk menangkap ide-ide. Para pekerja dalam setiap organisasi bisa memunculkan ide kreatif. Ide kreatif tersebut sangat penting bagi berjalannya sebuah usaha, sehingga siapapun bisa memberikan ide yang mereka dapatkan agar dapat diusahakan lebih baik lagi. Nah, yang terakhir, memberi penghargaan terhadap kreativitas. Wirausahawan dapat mendorong kreativitas dengan cara memberikan penghargaan atau apresiasi ketika kreativitasnya tersebut berhasil. Penghargaan tersebut tidak selalu berbentuk benda maupun uang. Dengan memberikan ucapan selamat atas pencapaiannya saja sudah termasuk dalam bentuk penghargaan atau apresiasi. Kesimpulan, ide atau gagasan adalah suatu rencana yang tersusun di dalam pikiran. Rencana-rencana tersebut bisa berkembang dan menghasilkan suatu pemikiran yang kreatif. Pemikiran kreatif adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan hal baru, baik berupa gagasan, karya nyata, dalam bentuk aptitude ataupun non-aptitude. Kombinasi dari hal yang telah ada atau relatif berbeda dari yang telah ada sebelumnya. Pemikiran kreatif inilah yang diperlukan setiap orang untuk memulai atau mengembangkan usaha. Kreativitas merupakan naluri yang ada sejak lahir, namun kreativitas tidak dapat berkembang dengan sendirinya, tetapi membutuhkan rangsangan dari lingkungannya, sedangkan inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang atau doing new thing.